Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, rayakanlah seluruh hidupku. Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Anugerah-Mu aja dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan generasi lepas generasi. Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau rawat kami, pimpin kami sampai hari ini. Kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami hati yang bijak menghitung hari-hari ini, karena kami tahu Engkau segera datang. Biarlah pengurapan mengajar setiap kami, hati telinga seorang murid melekat dalam kehidupan kami. Waktu kami keluar dari tempat ini, kami diubahkan sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Engkau perisai hidup kami, Engkau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, sama-sama boleh katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tapi saudara sekalian, shalom saudara sekalian. Lama tidak berjumpa. Mengucapkan selamat tahun baru sudah terlewat ya. Jadi mari kita lihat. Tahun 2015 adalah tahun yang sangat unik sekali. Ini tahun dikenal sebagai tahun Sabat besar atau double sabat. Nah, mari simak sebentar apa yang sedang dikatakan Pak Niko hari-hari ini mengenai pelipat gandaan mujizat. Kata mujizat kita sering menyebutnya sebagai sebuah nuansanya positif secara tubuh. Misalnya tulangnya patah didoakan tulangnya nyambung. Klep jantung bocor didoakan klep jantungnya pulih. Mata buta bisa ngelihat. Kita seringkali menangkap sebuah kata mujizat itu dengan nuansa positif bagi jasmani kita. Tetapi berapa kita mengerti bahwa kitab Joel mengatakan kata mujizat ditulis dengan kata mofet yang tidak hanya bernuansa positif tapi bisa negatif. Makanya tadi Pak Niko katakan dalam Pastor Message, ada yang namanya pelipat gandaan mujizat tapi juga bakal ada pelipat gandaan goncangan. Kata mujizat tidak melulu harus bersifat positif secara jasmani. Contohnya Joel 2. Maka akan terjadi mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Kata mujizat di bumi ada 3. Yang pertama adalah darah, itu aniaya. Api, kerusuhan. Dan gumpalan asap, itu perang. Itu pun namanya mujizat. Mujizat sebenarnya adalah sebuah situasi kondisi yang jarang atau hampir tidak pernah terjadi. Dan kalau itu terjadi di luar nalar logika manusia, dan itu akan mencengangkan dan membuat kita terhenyak. Itu mujizat. Jadi kalau Tuhan mau bilang sama kita, ada pelipat ganda mujizat, ada 2 yang terjadi. Pertama, berikan mujizat secara positif yang luar biasa, yang akan membentengi kita. Tapi yang kedua, ada goncangan. Jangan khawatir sama goncangan. Mazmur 91. Lagunya bagus. Pernah dengar ini? Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, apa? Di situ tanganmu. Lagu itu diciptakan oleh seorang yang terpaksa jadi pendeta. Dia itu menikahi seorang perempuan, ternyata tuh perempuan punya mami tapi pendeta. Maminya meninggal. Jadi anak perempuannya wajib meneruskan. Lah dia menikahi sama perempuan itu. Terpaksa sekarang dia harus meneruskan gereja. Pak Runa, saya ini dapat gereja warisan nih Pak. Belum pendeta, tiba-tiba suruh jadi pendeta. Saya bilang itu warisan terbesar dalam hidup. Lakukan saja. Dia bilang lagu ini buatan dia. Dan saya bilang bagus sekali lagunya. Kok gak kasih nama kamu? Anu Pak, kan itu ya biasa, ya udah nggak apa-apa. Saya pakai artis rohani, suruh nyanyi buat jadi berkat bagi banyak orang.
Ngomong-ngomong saya bilang, tuh lagu bagus banget tuh, inspirasi dari mana? Anu Pak, Mazmur 91. Yang Pak Niko sering cerita, dia bilang. Saya bilang, yang benar kamu. Benar Pak. Setahu saya di Mazmur 91 tidak ada kata pikat-pikatan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat. Nggak ada. Yang ada ayat 14, melekat. Dia bilang, Bapak jangan gitulah, kan saya pakai bahasa aslinya. Oh, bahasa aslinya adalah heset. Bukan keset, bukan. Bukan hese. Hese susah cek orang Sunda. Heset itu kasih yang melekat. Berapa kita mengerti? Kita berkata, Mazmur 32 ayat 8, mataku tertuju kepadamu, hendak menuntut mengajar engkau. Kata melihatnya bukan cuma melihat, melekat. Pernah lihat pria, lihat perempuan lagi jalan sampai nabrak tiang, tung gitu. Itu karena matanya melekat sama tuh perempuan. Di tengah ratusan nenek-nenek menawar abang-abang di pasar, berisiknya bukan main tuh nenek-nenek. Ada nenek satu bawa cucu cantik. Masih ingat gak dulu? Waktu masih muda yang para pria. Di tengah banyak wanita, ada satu wanita yang menarik hati Anda. Semuanya tampak blur. Cuma dia yang jelas. Itu namanya terpikat itu. Bu, masih ingat gak Bu? Waktu dulu ketemu pria di tengah banyak pria. Perut gak six pack, whole pack. Itu kepala, waduh, gelombang laut mulai hilang, daratan mulai lebar. Tapi ada cinta sama dia toh? Nah itu namanya terpikat itu. Orang bilang, jelek gitu kok mau? Lah yang mencinta mau apa? Itulah melekat. Mata Tuhan melekat sama kita. Amin. Ini menarik sekali. 2015, mari kita lihat sebentar. Krisis ekonomi di depan mata. Di depan mata. Tapi Tuhan sudah bicara dari firman Tuhan. Sekali lagi Alkitab membuktikan dirinya sebagai buku nubuat. Dan semua perjanjian Tuhan ada di sini. Kita diberkati untuk kita bisa melihat rencana Tuhan. Tuhan, kenapa dia suka dengan angka 7? Enggak tahu. Tapi itulah Tuhan. Anda suka angka 7 tuh? Beli nomor HP kan 777 belakangnya. Beli nomor polisi plat juga itu toh. B777 MDL, Modern Land. Gitu. Tahun Sabat, kata Sabat ini menarik. Contoh, 2008 itu tahun Yahudinya adalah 5768. Setiap tahun Yahudi yang bisa dibagi 7 dan bulat, itu pasti tahun Sabat. Contoh, ini kalau bagi 7 berapa? Ayo, Sakamoto, come on. Come on, come on. 824, bulat toh? Berarti tahun Sabat. Sampai sini bisa ya? Nah, ini yang menarik. 2015, tahun 5 Yahudinya begini. Ain He. Ini bagi 7, bulat lagi. Jadi tahun 2015 adalah tahun Sabat. Kata bersama saya, tahun Sabat. Bahasa Inggrisnya sabbatical year. Bahasa Ibraninya Semita. Kata bersama saya, Semita. Anda sering ngomong bahasa ini sebetulnya. Masih ingat kitab Keluaran? Kitab Keluaran itu bahasa Inggrisnya Exodus. Bahasa Ibraninya Semoth. Bukan Semok. Semoth. Salah ngomong ditampar sama sebelahnya. Semoth atau Semita adalah akar kata yang sama. Artinya keluaran, dilepas, dibebaskan, free, release, relief. Make it free, enjoy, rest. Tuhan mau kasih kelegaan. Itu kunci utama tahun 2015. Ini akan jadi perbedaan besar antara orang yang menyembah Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Antara GB Modern Land dan bukan GB Modern Land. Anda akan diberikan kelegaan. Alkitab berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Bahasa Inggrisnya bagus. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. No sorrow added upon it. Tidak ditambahkan kesusahan atasnya. Jadi orang terima berkat, terima undian, habis itu susah, bukan dari Tuhan. Begitu terima warisan, langsung berantakan rumah tangga, langsung kawin lagi, bukan dari Tuhan. Pasti nggak ada di sini, makanya diam semua itu. Nah, ya. Tangkap ini baik, ini yang Tuhan mau cerita. Oke. Saudara Tuhan, Tuhan suka angka 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buktinya apa? Dia berkata,
Kuduskanlah hari Sabat. Sabat, Sheba, Syafat, itu artinya 7. Bahasa Indonesianya Sabtu. Jadi kuduskanlah hari Sabtu. Wah Pak, kalau gitu kenapa kita ibadah hari Minggu? Jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Jangan dikacau balaukan. Kita ibadah itu bukan Sabtu. Kita ibadah bukan Minggu. Kita ibadah setiap hari. Halo? Anda Senin bangun pagi doa enggak? Nah, Anda kan bilang doa. Orang Jawa bilang sembayang. Orang Yahudi ibadah, abodah itu. Mau makan doa enggak? Kalau enggak doa, tahu sendiri bolak-balik toilet nanti. Sebelum tidur, Anda ibadah setiap minggu atau setiap hari? Angkat tangan yang berani angkat tangan biar Tuhan lihat. Siapa berani hanya ibadah hari Minggu 1,5 jam di Medren? Angkat tangan. Itu doang. Tidak doa setiap hari, cuma Minggu doang. Siapa yang berani? Enggak berani tuh. Ya. Oh banjir lagi gede gini. Jangan jadi orang aneh. Kita beribadah hari Minggu. Siapa bilang? Kita beribadah setiap hari. Kata bersama saya, setiap hari. Nah, yang yakin gitu. Kita yang mana ya? Satu per minggu. Yang mau ribut 1 minggu silakan ribut. Kita ibadah setiap hari. Apa arti kudus? Pak suci Pak, oh bukan. Bersih Pak, oh bukan. Bersih sama suci itu gini, ambil deterjen, kasih air, digosok sampai kinclong, itu bersih. Gitu. Kudus itu bukan suci. Kudus itu lebih jelasnya begini. Dipotong, dipisahkan, diperlakukan berbeda supaya hasilnya beda. Ulang ya. Dipotong, dipisahkan, diperlakukan berbeda supaya hasilnya beda. Engkau dan saya tinggal di muka bumi, tapi sama Tuhan kita dipisahkan dari dunia, diberkati beda, dilindungi beda, dikasih anugerah beda. Supaya hasilnya nanti beda sama orang dunia. Itu kudus. Artinya pisahkan. Tuhan bilang, kudus, tolong pisahkan. Apa arti dikuduskan? Artinya adalah, kegiatan Anda pada hari ke-7, aktivitas Anda hari ke-7, operasional Anda pada hari ke-7, tidak boleh sama dengan hari pertama sampai ke-6. Bisa ya? Itu dikuduskan artinya. Tapi yang Tuhan mau, bukan cuma hari ke-7, tapi juga tahun ke-7. Tahun ke-7 harus kudus. Namanya tahun Sabat atau Semita. 7 kudus? Yes. 14 kudus dong? Yes. 21? Kudus. 28? 35 kudus nggak? 42? 4? Setiap tahun ke-7 kudus toh? Kan Tuhan bilang, kuduskanlah yang ke-7. Bapak Ibu, saya belum buka ayat. Khotbah tuh dimulai waktu pendeta baca ayat. Saya belum baca ayat, khotbah belum dimulai. Apa Pak mulainya? Entar, nunggu yang telat masuk semua. 7. Ini kudus? Yes. Ini kudus? Ya. Ini kudus? Ini bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini kan berarti 7 yang ke-7 kan? The seventh seven. 7 yang ke-7. Kalau ini sudah kudus, menurut Anda ini bagaimana? Super kudus. Ini Sabat. Ini Sabat. Ini 7-nya 7, double. Jadi kalau dibilang double Sabat, ngerti ya? Itu berarti adalah 7 yang ke super kudus. Itu artinya kenapa tahun ini disebut sebagai super kudus. Double Sabat, karena itu perhitungannya ini. Bapak Ibu, saya bukan ahli cenayang. Ini bukan hitung-hitungan, kita lagi cerita seorang Yahudi. Sampai sini bisa? Oke, mari kita akan cerita yang pertama mengenai konteks kata kudus. Nomor 1. Tahun yang saya kotak itu adalah tahun double Sabat. Tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7, teruskan tambah 7, tambah 7, ini adalah
tambah 7. 49 toh? Pak, Senin sampai Jumat sudah capek ngitung Pak, masa Minggu ngitung lagi? Ini tahun double sabat. Kalau tambah 49 double sabat nggak? Double sabat. Teruskan ya. Tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7, tambah 7. Double sabat. Kita buktikan bahwa setiap terjadi double sabat, terjadi sebuah peristiwa besar di muka bumi yang terkait dengan bangsa Yahudi. Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama. Kematian seorang pangeran di Serbia membuat berantem besar dunia. Blok Jerman lawan blok Inggris. Siapa yang menang? Jerman. Sampai 1916, Jerman menang. Inggris malu abis, penguasa lautan dikalahkan. Tapi ingat, di Inggris banyak orang Yahudi. Dan mereka menemukan sebuah temuan asetat, asam asetat yang membuat bom meledak lebih besar dan lebih kuat dan lebih cepat. Teknologi itu dipakai sama orang Inggris dan membalik menghantam Jerman. Tepat pada tahun ini, Inggris menang. Setahun kemudian, perang usai. Perang selesai. Raja George kelima bahagia sekali. Dia panggil Menteri Luar Negeri, namanya James Arthur Balfour. Dia pergi kepada orang Yahudi yang diwakili oleh Walter Rothschild. Balfour bilang gini, Tuan Rothschild, kami sangat berterima kasih kepada orang Yahudi karena membantu kami untuk perang dan menang. Raja George sangat gembira. Anda mau minta hadiah apa? Kami ini tuan tanah, kami raja kaya, tanah di mana-mana. Anda nggak punya tanah kan? Pilih satu tempat, kami kasih gratis. Orang Yahudi bilang apa? Kami mau Palestina. Hah? Jangan yang itu, nanti perang dunia kedua, yang lain aja yang lebih subur, yang lebih gede. No, kami mau Palestina. Jangan yang itu, nanti ribut. Pilih yang lain aja. No, kami mau Palestina. Tuan Balfour jangan maksa kami. Kalau kami suruh Anda dari London pindah ke Paris, Anda mau tidak? Ya enggak mau. London milik kami, Paris lebih jelek. Kamu gak punya tanah, mau ngambil tanah orang lain. Sudahlah, cari yang lain aja. Tuan Balfour dengar baik. Nenek moyang kami telah menguasai Palestina. Dan pada hari dia menguasai Palestina, di masa yang lalu, London yang kau banggakan masih rawa-rawa. Stres Balfour, langsung tekan surat. Perjanjian Balfour, Inggris menyerahkan Palestina kepada Israel. Tahunnya ini. Secara de jure hukum, Palestina menjadi milik Israel. Krisis dunia, krisis dunia, krisis dunia, krisis dunia. Ini krisis dunia, yang saya tulisnya krisis dunia semua. Masih ingat ini toh? Oh belum lahir Pak, sama. Ini masih ingat nggak? 25 Tisri, dunia hancur, Black Monday namanya. Hari Senin tiba-tiba saham jatuh semua remuk. Ini krisis dunia, dibarengi karena Hitler membunuh Holocaust 6 juta Yahudi Polandia di Auschwitz. Dan ini surat diteken tahun sekian. Perang dunia kedua, krisis dunia wajar. 52, krisis besar Amerika menghantam negara-negara dunia ketiga. Bangkitlah negara dunia ketiga, membentuk non-blok. KTT Asia Afrika 55 dimulai. Krisis Amerika menghajar Eropa. Masih ingat ini? Israel perang 1 lawan 10 negara. Ini 6667 nih. Yang menang siapa? Israel berhasil menguasai Golan, Sinai, dan Gaza. Untuk pertama kalinya Israel menguasai daerah kependudukan yang mirip luasnya seperti zaman Raja Daud. 49 tahun kemudian, secara de facto Israel menguasai Timur Tengah. Secara de jure dapat tanah. Jawab saya, dapat surat, dapat tanah. Kira-kira mau ngapain di sini?
Anda punya surat tanah, Anda punya tanahnya. Anda mau ngapain habis itu? Bangun. Kalau sampai misalnya bangun, saya mau tanya, masihkah Anda bisa makan bakmi senyum-senyum di Modern Land? Itu dia pertanyaannya. Ini krisis semua nih. Sebuah pertanyaan menarik. Berapa peluang statistik terjadinya krisis global setelah Perang Dunia Kedua? Setelahnya. Berapa persen krisis global dunia terjadi pada bulan September-Oktober? Berapa persen peluang terjadinya krisis global dunia setelah Perang Dunia Kedua yang jatuhnya di tahun Sabat? Bukan prediksi ya, data historis statistik di masa lalu. Berapa persen, ini kan kalau lihat, ini bulan September, ini bulan Oktober. Bulan Yahudinya adalah Tisri. Ini Elul, ini Agustus, ini November. Berapa persen terjadinya peluang krisis global jatuhnya di bulan Tisri? September, Oktober, 62, setengah. Berapa persen terjadi krisis global terjadinya di tahun Sabat? Tahun Sabat itu yang ini. Jawabannya sekian. Berapa persen kemungkinan terjadinya peluang krisis global yang jatuhnya di bulan Tisri dan atau tahun Sabat dan atau malam tahun baru? Tanggal 29 Elul. 3 ya. Berapa persen peluang terjadinya krisis global di malam tahun baru, di bulan Tisri, dan atau tahun Sabat? Jawaban sementaranya. Dua bulan yang lalu saya baca berita ini. Begitu baca, langsung tepok jidat. Tes, Tuhan datang segera. Lalu, oh udah sepi, yuk pulang yuk. Fenomena muka bumi selalu dapat dilihat polanya dari orang Yahudi. Karena bangsa ini, bangsa pilihan. Bapak Ibu, saya mau ceritakan soal Yahudi sebentar. Saya tidak ingin jadikan Anda orang Yahudi. Anda bertobat, ditebus sama darah Yesus. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan pengen jadi orang Yahudi. Hidungnya saja mancungnya beda. Mancungnya sama, arahnya beda. Seorang teman saya nanya sama saya, Pak, niup shofar, tahu shofar ya, shofar? Trompet yang rem, tanduk kambing hutan. Bagaimana cara niup shofar yang benar? Sesuai dengan firman Tuhan. Mohon rekomendasinya Pak, saya memberikan Bapak sebuah website, katanya ada 4 cara. Tolong Pak, kasih saya rekomendasi. Betul apa tidak? Terima kasih Pak buat masukannya. Email, saya balas. Shalom Pak. Menurut saya cara meniup, ada puluhan cara. Dan kita tidak bisa meniup cuma dengan 4 cara. Orang Israel itu niup tahun baru 100 kali. Niup trompet berapa? 100 kali. Tiupan terakhir, tiupan yang sangat panjang hampir 2 menit. Nama tiupannya Tekiah Hagadolah. Saya ketik dia. Inilah cara meniup trompet shofar yang benar sesuai firman Tuhan. Titik 2. Tiup saja. Koma. Bisa bunyi, sudah bagus. Loh iya toh. Israel tuh gede badannya, niup 100 kali. Toet. Kita makan kolesterol. Olahraga kagak, ya toh. Hobi naik kendaraan gak mau jalan, perut buncit, suruh niup 100 kali. Toet, pet, 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 selesai, sudah.
Niup tuh yang penting tuh iman. Amin. Jadi cara terbaik adalah tiup saja. Bisa bunyi sudah? Niupnya ada puluhan cara. Kalau kita mau ikuti semua, kita nggak usah ibadah, belajar niup. Sudah, gunakan apa? Iman. Nah, ini penting. Mari kita lihat sebentar. Orang Yahudi itu penguasa keuangan dunia. Sebagai contoh ya. Kita ini punya yang namanya Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugasnya dulu adalah ngawasi keuangan, sekarang sudah pindah ke OJK. Oke, Bank Indonesia itu sama pemerintah Indonesia itu sama. Kepemilikannya satu, pemerintah Indonesia yang berkuasa. Di Amerika ada bank sentral namanya Federal Reserve atau the Fed. The Fed milik swasta. The Fed itu bukan milik pemerintah Amerika. The Fed itu milik swasta. Tugasnya cetak dolar salah satunya. Pemerintah Amerika menyewa dolar yang dicetak oleh The Fed. Karena dia nyewa, dia bayar bunga sama The Fed. Baik-baik. Pemerintah Amerika bayar bunga sama The Fed karena sewa duit dolar. Saya mau tanya, mana lebih kaya, pemerintah Amerika atau The Fed? The Fed. Berapa Anda mengerti bahwa The Fed itu adalah swasta yang dikuasai Yahudi? Gubernurnya semuanya Yahudi. Alan Greenspan, Yahudi. Bernard Bernanke, Yahudi. Yang sekarang, Yellen, Yahudi. Wall Street, Yahudi semuanya. Masalahnya begini, karena mereka penguasa keuangan dunia, setiap perjanjian mereka sama Tuhan akan berdampak atas seluruh dunia. Contoh, Bapak Ibu Anda pasti tidak merayakan Nyepi. Anda juga bukan orang Hindu. Tapi kalau Anda pergi ke Bali, tepat pada saat Nyepi, Anda kena dampak Nyepi. Jelas ya? Anda tidak merayakan Nyepi. Anda juga bukan orang Hindu. Tapi kalau Anda ada di Bali saat Nyepi, Anda akan kena dampak Nyepi. Angkat tangan di sini siapa pernah ke Bali dan pas pada harinya Nyepi? Gak ada toh? Orang aneh kalau ada. Ya mungkin dia lupa. Begitu Anda nyepi ke Bali, tidak ada pesawat keluar masuk, nggak ada kapal laut bersandar dan pergi, semua ditutup, pecalang di mana-mana, nomor satu. Anda harus tahu, Mang Dobel tutup, sate penyu nggak jualan, bebek tepi sawah, tepi kali, tepi jurang, tepi laut tidak jualan, monyet sangeh, cuti, kute, sepi, tato, jual kerajinan, tutup semuanya. Kalau Anda beruntung tinggal di hotel, lampu masih nyala. Tapi temaram sekali lampunya. Anda pesan makanan di hotel, tidak semua menu bisa keluar. Hanya pilihan saja. Anda kesel, masuk kamar main game. Tunggu sampai besok, baru normal. Anda pasti pulang lebih cepat 1 hari sebelum Nyepi. Anda nggak bikin Nyepi, Anda nggak rayakan Nyepi, Anda bukan orang Hindu. Tapi kalau Anda ada di Bali, Anda kena dampak Nyepi. Tolong tangkap ini baik. Anda kerja baik, Anda kerja nyembah Tuhan, semuanya baik. Tapi tolong ngerti, penguasa keuangan dunia adalah orang Yahudi. Kalau mereka bikin sesuatu, satu dunia kena semua. Suka nggak suka. Kecuali Tuhan ganti, penguasa keuangan dunia adalah orang modern land, lain perkara itu. Dan Tuhan nggak milih seperti itu. Mohon maaf. Oke, teruskan. Mari kita lihat. Kenapa krisis terjadi setiap 7 tahun? Kita buka ayatnya. Nah ini, khotbah mulai dari sekarang, 6:10. Jangan pengen pulang cepat. Khotbah 5 kali. Hanya 2 khotbah yang pulang tak dibatasi. Ibadah keempat dan kelima. Karena 1, 2, 3, kendala parkir di depan. Harus cepat pulang. Anda datang ke ibadah kelima, Anda sudah tahu, bilang sama perut Anda hari ini. Hai, asam lambung, reda saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Imamat 25. Ayat yang pertama. Apa judulnya? Semita. Tuhan firman kepada Musa di Gunung Sinai, Imamat 25 ayat pertama. Bicara pada orang Israel, katakan pada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang kuberikan kepadamu, tanah harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus taburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau harus tinggi kebun anggurmu dan kumpulkan hasil tanah itu. Tapi pada tahun ke-7,
Harus ada bagi tanah itu suatu sabat, perhentian penuh, rest, release, relief, lepas, istirahat, enjoy, sabat bagi Tuhan. Ladang jangan ditabur, kebun anggur jangan kau rantingi. Jadi tolong ngerti, tanah itu punya Tuhan, amin. Tanah punya perjanjian sama Tuhan, dikelola hanya boleh 6 tahun. Bapak Ibu, saya lagi cerita Yahudi, gak ada hubungan sama tanah milik Anda. Ini Yahudi nih. Anda mah bebas, atur saja. Ini Yahudi. Jadi tanah milik siapa? Tuhan mengatur segala sesuatu. Kalau kita mau tanah, kita harus tahu. Tanah itu punya aturan Tuhan. Karena tanah milik Tuhan. Mau tanah? Mau tanah? Motivator kalau nanya Anda, itu cuma basa-basi. Pendeta kalau nanya, habis bertanya mendoakan. Mau tanah? Minta sama Tuhan. Tolong ngerti, hati-hati pakai ini. Orang yang jaga mulutnya, ngomong berkuasa. Anak saya, pergi sama istri saya pisah tempat, saya lagi khotbah, dia pergi sama istri saya. Mam, Dedi gimana? Lagi khotbah. Kenapa? Nanti kita jemput Dedi nggak? Enggak. Mam, ngomong Dedi nggak ada. Ngapain? Aku mau makan ayam, fried chicken. Ada mereknya depannya soalnya. Pak Akpi kan bilang kamu jangan sering makan begituan. Makan yang benar, jangan begituan terus, nggak baik. Mam, tapi kan Dedi nggak ada. Kita beli yuk, satu aja, fried chicken. Udah lama nggak makan, Mam. Iya, ngerti. Nanti kalau Dedi tanya, kamu mau bohong? Kan nggak mungkin. Nanti Dedi marah lagi sama kamu. Kalau Mami diam juga nggak bakal tanya. Ayolah Mi. Sudah, jangan begitu. Kalau kamu mau, doa sama Tuhan Yesus. Mami mah mirip sama Dedi. Saya mau tanya, Tuhan dengar nggak? Tuhan dengar. Tuhan menjawab doa tuh. Saya tuh lagi khotbah. Selesai khotbah, saya turun. Saya thank you. Turun ke bawah, masuk parkiran, sudah masuk mobil, sudah nyalakan. Grrrr, sudah tuh. Tinggal nunggu mau belok, kaca mobil saya diketok. Saya turun ke kaca. Saya pikir tukang parkir, satpamnya. Ada apa Pak? Anu Pak, ini titipan dari Ibu. Jadi tadi waktu saya khotbah, koordinatornya nyuruh OB-nya lari ke bawah, ke mall, untuk beli 1 bucket. Fried chicken. Ini dari Ibu buat Bapak. Buat saya? Iya dari Ibu. Mak, saya tinggal dulu ya, makasih Pak. Saya angkat. Saya tuh terbayang ya. Kok ngasih sama saya buat apa ya? Fried chicken 1 bucket. Bukan gak mau terima berkat, bukan gak mau. Saya tuh mau sekali, tapi gini loh. Istri saya itu pernah ngomong sama saya di masa yang lalu. Sayang, kamu kan sering bicara depan anak youth. Kamu mau nggak ngubah penampilan sedikit? Maksud kamu? Ya supaya lebih modern. Terlalu tua? Enggak sih, tapi kamu tuh harus lebih modern. Maksudnya? Rambut kamu bikin ke atas. Badak bercula 1. Enggak, saya bilang. 30 menit ngerapikan rambut, khotbah 30 menit. Buat apa? Saya bilang. Penampilan yang konvensional aja, yang penting cepat. Sayang, ayolah diganti saja dulu. Kamu akan tampak lebih segar. Sekarang orang segar ya? Ya segar, coba gini-gini. Tuh baju kamu diganti sama yang ketat dong. Baju lontong, celana pakai yang lepet. Yang ketat. Saya tuh gini, waktu saya SMP, jin zaman dulu kan masih jelek bahannya. Jadi kalau pakai yang seperti itu, ngelepasnya 2 orang tuh. Waduh, tarik-tarikan. Saya tuh nggak pernah tahu. Baru tahu 2 tahun lalu bahwa jin sekarang sudah berbeda. Ya, ngurusin khotbah terus jadi bingung. Ganti. Enggak lah, lebih enak gini. Loh kamu tuh pakai baju kayak bendera gitu, kibar-kibar. Adem saya bilang. Ayolah sayang, ganti. No. Emang kenapa? Kalau kenapa begini, gak suka gitu ya? Ya gak gitu sayang, tapi ayolah. Sudahlah saya bilang. Sayang, ini aku kasih masukan. Nah aku juga tahu Tuhan setuju kok. Dodo, saya bilang pakai bawa nama Tuhan kamu. Dia bilang gini, menurut kamu kita ngobrol gini Tuhan dengar gak? Apa jawaban Anda? Dengar. Saya bilang pasti dengar. Terus kenapa?
Gini aja deh, kamu jangan doa, aku nggak doa. Kalau Tuhan suruh kamu pakai, kamu mau gimana? Wah, saya bilang, oke gini. Kalau Tuhan suruh pakai, Tuhan kirim ke rumah kita baju lontong sama terang lepet. Oke, kamu gak usah doa ya, aku gak doa. Kita lihat apa yang Tuhan buat. Itu Selasa tuh ngomongnya. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu saya doa. Habis doa sama istri keluar dari ruangan, lagi jalan mau ke mobil, cegat sama satu orang. Pak Runa, ya, Pak ada titipan buat Bapak, kantong kertas. Oke, terima kasih. Apa nih? Pak titipan doang Pak, Tuhan berkati ya. Dia lari. Saya masukkan mobil, saya pulang. Sampai rumah saya buka, 2 baju lontong. Bukan lontong, lontong. Sama celana lepet 1. Orang ngasih orang baju, gak kenal, itu pilihan buruk. Aksesoris boleh kan? Ini bisa ngasih nomornya pas. Istri bilang, Tuhan sudah berfirman. Saya sampai hari ini tuh masih, saya gantung, saya lihatin mau dipakai kemana tuh ya. Lontong sama lepet nih. Tuhan dengar, semudah itu. Semudah itu. Makanya hati-hati kalau bicara di rumah. Ngamuk sama anak. Dasar anak setan. Lah yang ngomongan setan. Landa orang tuanya kok. Hati-hati. Kita lihat nomor 1. Pak ini gak boleh nabur, gak boleh ngapa-ngapain. Waduh, ya kita gak makan dong. Hasilnya susah dong. Ayat 5. Apa yang tumbuh sendiri dari penuaian itu harus janganlah kau tuai. Buah anggur dari pohon anggur yang tidak rantingi jangan kau petik. Tahun itu harus jadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat harus jadi makanan bagimu, bagimu sendiri, bagi karyawan laki-laki, bagi karyawan perempuan, bagi orang upahan, buruh, bagi orang asing yang tinggal sama Anda, yang semuanya ada bagi tinggal padamu. Jadi yang dapat makan semuanya. Saya mau tanya, limpah nggak tuh? Ayat 7. Yang dapat makan bukan cuma Anda, bukan cuma orang, juga bagi ternak. Ternak itu kijang, kuda, penter. Dan bagi binatang liar, cindil, wirok, nying-nying. Tikus kecil, nying-nying. Yang ada tanahmu, segala hasil tanah menjadi makanannya. Saya mau tanya, limpah nggak makanannya? Dari mana saya tahu rumah Anda kelimpahan makanan? Jangan lihat penampilan, bisa menipu. Bawa ke hadapan saya, cecak di rumah Anda. Cecak kalau makannya laron, tubuhnya coklat, garis-garis, belang-belang, bintil-bintil. Tapi kalau cecak makannya beras rojo lele, waduh putih mengkilat. Bawa kepada saya, cecak di rumah Anda. Kelihatan itu, rumah Anda makannya apa itu situ. Artinya limpah nggak ini? Limpah. Kita lihat krisis. Kenapa krisis terjadi? Pak, saya sudah nyembah Tuhan, Pak. Kenapa ini terjadi? Mungkin bukan salah Anda. Tapi mungkin kita luput untuk memahami perjanjian Tuhan dengan bangsa pilihan. Nomor 1. Tahun Sabat. Ini Yahudi ya, bukan kita ya. Boleh nabur tanah apa tidak? Tidak boleh. Nabur tuh zaman dulu. Zaman sekarang namanya adalah financial investment. Tidak boleh. Nomor 2. Oh, lebih gampang ke sini lihatnya. 2. Boleh merantingi tidak? Tidak. Merantingi itu membuang dahan-dahan yang busuk atau tidak berbuah. Merantingi artinya cost efisiensi atau potong biaya atau cost cutting. Boros toh berarti? 3. Merantingi artinya itu yang namanya anggur itu menjuntai harus ditahan sama diikat sama bambu. Tidak boleh merantingi berarti bambunya dicabut biarkan menjuntai. Itu zaman dulu. Zaman sekarang artinya apa? Tidak boleh dijaga, alias nggak boleh asuransi. Saya nggak cerita mengenai profesi Anda jual asuransi ya. Ini Yahudi. Berkali-kali saya ngomong nih. Ada yang tanya pasti, Pak, jual asuransi boleh nggak? Dia pasti tidak menyimak. Tidak boleh hedge. Tahu hedging ya? Dalam saham, asuransinya bentuknya adalah tidak boleh option. Boleh menuai tidak? Tidak. Menuai itu menjual semuanya, mengambil laba. Namanya capital gain. Tidak boleh. 7. Boleh metik nggak? Nggak boleh. Metik itu ada pohonnya.
Masih ada tertinggal pohonnya, belum dijual. Itu namanya dividen. Tidak boleh dividen. Pertanyaan terakhir kepada Anda dan saya. Boleh buka tanah baru nggak? Tidak boleh. Tidak boleh diversifikasi. Diversifikasi itu ganti bisnis. Tadinya kafe, sekarang buka lebar jadi bengkel. Orang Yahudi tidak boleh ini semua. Invest nggak boleh, efisiensi nggak boleh, asuransi, hedge option nggak boleh, ambil laba nggak boleh, dividen imbal hasil nggak boleh pindah bisnis. Saya mau tanya, ekonomi Israel bagaimana? Slow down. Masalahnya mereka penguasa keuangan dunia. Jadi kalau mereka ini kan rem semua, ngerem. Pernah naik bis kecepatan 120 km per jam? Kenceng. Itu kalau sampai sopirnya ngerem, cit gitu. Anda paling belakang, pindah sebelah sopir. Langsung say hello. Halo Pak. Pernah mau coba? Ini kalau terjadi, ini rem semua ini. Kalau Yahudi lakukan ini, saya mau tanya, mereka penguasa keuangan dunia tidak? Ya. Arab Saudi membanting harga minyak karena takut sama Rusia. Dan mereka berhasil. Mereka mengorbankan hampir uang sejumlah 400 triliun rupiah. Itu bukan lemper, duit itu. Saya mau tanya, Arab Saudi banting harga minyak, sudah minta restu Amerika belum? Sudah. Siapa penguasa keuangan di Amerika? Yahudi. Ini kalau terjadi semua. Makanya kenapa setiap 7 tahun mereka melambat? Ya karena Yahudinya ngerem semua. Karena perjanjian Tuhan di sini yang masih berlaku sampai hari ini. Karena perjanjian ini, makanya mereka setiap 7 tahun ngerem semua. Begitu ngerem, kita merem. Sampai sini oke? Ini krisis. Tapi kita bersuka cita soal krisis. Bagi orang dunia, krisis musibah. Dalam aksara Mandarin, krisis itu bisa berarti dua. Yang pertama adalah kehancuran keuangan, yang kedua adalah kesempatan atau peluang. Mari saya berikan sebentar sebuah cara memandang krisis yang benar. Supaya engkau dan saya dipelihara sepanjang tahun ini. Siap-siap. Bawa payung sebelum? Bawa payung sebelum hujan tuh orang berhikmat. Buka payung sebelum hujan orang on. Bawa payung sebelum hujan. Satu. Dengar ini baik. Kalau ada krisis, uang Anda ada yang diambil. Uang Anda ada yang hilang, relakan. Kenapa? Ini dengar ini baik. Semua orang kan pengen supaya bisnis maju tuh. Tapi saya harus bilang sama Bapak Ibu, tolong kasih saya waktu sebentar. Tidak semua bisnis itu bersih. Kalau Anda karyawan, Anda bisa bersih. Kenapa? Tinggal terima transferan masuk bank. Tapi kalau Anda pengusaha, saya menyangsikan kalau bisnis Anda bersih. Pak, bisnis saya bersih Pak, dijamin. Oke, Anda bersih, saya mau tanya. Anda yakin karyawanmu nggak pernah nipu konsumen? Saya yakin Pak. Kalau sampai nipu saya pecat Pak, nggak pakai SP. Oke. Saya mau tanya, pajak bagaimana? Yakin Pak? Oke. Sudah bersih semua? Belum tentu. Saya mau tanya. Ini kan ada item-itemnya pas ini. Waktu Anda bikin bisnis, motivasinya apa? Banyak orang bikin bisnis karena tersinggung. Mertua bilang gini, itu suamimu nggak berguna. Lihat ipar-iparnya, semua sukses. Dia sendiri nggak berguna. Anda dengar tuh, sakit hati Anda dengarnya. Anda bilang sama istri Anda, besok aku ke bank, pinjam duit, bikin usaha, biar papi mertua itu sayang sama aku. Saya mau tanya, Anda bikin bisnis karena tersinggung atau karena Tuhan? Tersinggung. Mam, tahun depan kita mau reuni teman SMP. Semua teman sudah sukses, kita nyesek sendiri. Yuk kita bikin bisnis Mam, supaya nanti pas tahun depan kita reuni, kita nggak malu. Saya mau tanya, Anda bikin bisnis karena Tuhan atau gengsi? Kalau ada krisis, ada uang yang hilang, relakan aja. Krisis itu adalah
satu cara untuk memurnikan keuangan kita. Supaya kolesterol jahat, LDL, keluar. Saya bilang sama Tuhan gini, Anda mungkin bisa meniru. Seandainya seumur hidup saya cuma diizinkan Tuhan untuk pegang uang 100 juta. Saya kan ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, andai kata dari 100 juta itu, ada 7 juta yang Tuhan tidak berkenan. Tuhan, tolong bawa keluar. Biarkan aku hidup hanya dengan 93, yang penting Tuhan senang. Ngomong sama Tuhan. Ini krisis, ini kesempatan baik untuk memurnikan bisnis. Tuhan, kalau ada yang aku pernah lakukan salah, mengambil yang bukan hakku, bawa keluar sekarang. Mumpung krisis, kalau diambil Tuhan enak. Daripada semua baik-baik, Anda jatuh sendiri, malu. Kalau krisis, sama-sama gak kelihatan. Udah gitu aja. Senyumnya makin getir dan hilang. Kalau Anda dalam krisis mengalami sesuatu, izinkan Tuhan memurnikan. Karena tidak semua keuangan kita, Tuhan yang kasih. Kadang-kadang kita yang mau. Nomor 2. Krisis berguna untuk apa? Balancing. Apa krisis pasti membuat orang jatuh? Enggak. Ada yang kecil naik kok. Krisis 98. Tidak semua orang jatuh. Eksportir sama importir aja. Kalau dolar menguat, beda artinya. Supaya yang kaya tidak berkelebihan, yang miskin tidak berkekurangan. Supaya ada keseimbangan di antaramu. Apa fungsi krisis di mata Tuhan? Kata bersama saya, pemurnian. Kedua, keseimbangan. Yang ketiga, sarana supaya kita berharap hanya kepada Tuhan. Krisis kalau datang, cara pandangnya jangan begini, ngomong sembarangan. Wah, harga cabai naik. Ini mahal, itu mahal. Gas turun, bensin turun, cabai naik. Bikin susah. Sekarang cari duit susah. Jualan sepi. Anda sedang mengutuki diri sendiri. Akibatnya apa? Kita minta sama Tuhan, minta diberkati. Gak pernah kita alami. Saya punya sebuah cerita. Saya punya puluhan cerita seperti ini dan kita bisa selesai jam 9. Anak saya minta anjing. Jadi anjing itu lucu, anjing, onjang anjing tiap hari. Aduh, saya bilang sayang, anjing itu kan kayak anggota keluarga. Kalau sampai mati nanti, kamu akan patah hati. Papi waktu kecil punya anjing. Waktu mau mati, nunggu papi gak pulang sekolah, udah sorean. Dia bertahan, akhirnya mati. Papi pulang, dia sudah mati ke aku. Papi sedih 3 hari. Papi patah hati, papi trauma sampai sekarang. Hah? Papi pendeta bisa trauma? Papi ke HMC aja. HMC seksi peranjingan di mana sayang? Ih, saya bilang. Oke, kalau gitu, aku mau anjing. Kamu gak bisa ngurus. Kamu gak ngurus, papi gak ngurus. Kita sibuk, mami yang ngurus. Aduh, bikin pusing semuanya. Dan rumah juga bau. Kamu sudah yakin? Bisa ajak jadi jalan-jalan. Ayolah papi, tapi lucu temanku punya. Temanmu gak sayang anjing. Ayolah papi. Senewen saya lama-lama. Oke sayang, oke. Kamu doa sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan setuju, papi setuju. Karena papi hambanya Tuhan. Papi tahu dari mana Tuhan setuju? Papi pasti tahu, papi pendeta. Terus gimana nih papi? Gini, minta sama Tuhan ada anjing, dan papi mau anjingnya gratis. Hah? Papi tidak keluar uang untuk apa yang papi gak suka. Papi mau Tuhan kirim gratis. Papi kasih waktu 1 bulan. Kalau tidak ada anjing dalam sebulan, kita gak pelihara anjing sampai kamu menikah. Setelah itu terserah kamu. Selama di rumah papi, no anjing. Aduh papi, masa begitu sih papi? Kamu bantah papi terus, waktu jalan terus. 1 bulan sayang. Ya lapor sama istri saya. Mami, papi tuh begitu. Sayang, jangan gitu dong. Belajar berharap sama Tuhan. Ingat apa kata Pak Niko. Saya bilang, berharap sama Tuhan dalam segala hal. Ajar anak ini supaya mengandalkan Tuhan. Iya, tapi kan kamu juga punya kepentingan. Kamu gak suka anjing. Loh, kuat-kuatan iman. Saya mau tanya, Tuhan dengar gak? Tuhan dengar tidak? Dengar. 3 hari dia doa, ini yang terjadi. Ada orang breeding anjing, peternakan anjing, punya anjing banyak, diambil 12 sama orang pertama, dikasih ke temannya orang kedua. Orang kedua ini punya anjing, dapat 12, seneng banget. Suaminya pulang kantor marah-marah.
Lu pikir rumah kita peternakan anjing? Ambil 2, 10-nya bagi. Orang kedua ngambil 10 anjing, kasih ke saudaranya orang ketiga. Orang ketiga punya anjing senang. Pulang suami dari kantor, berantem lagi. Wah ini anjing kebanyakan gini-gini, bagi. Dia kirim ke orang keempat. Tuhan kalau kirim berkat tuh berliku-liku tapi cepat. Tidak lewat yang namanya Pondok Cabe, Ciputat, Cibubur, atau Karangtengah. Hari Senin. Enggak deh udah. Orang keempat dapat anjing. Dan anaknya sekelas anak saya. Deket ya? Aku punya anjing lucu, ini anjingnya foto-fotonya. Mau enggak? Aku mau 1. Beli lagi. Ini harganya 1,5 juta. Buat teman baik 2 juta aja. Ayolah, ngomong sama dedimu kan punya uang pasti. Papi, ini fotonya papi lucu-lucu. Oke, gratis enggak? Enggak papi, enggak usah ngomong. Ayolah papi, enggak. Puasa aja puasa, tinggal deket kok. Tinggal sedikit lagi puasa. Iyalah papi. Anak ini bilang, kamu udah lama diminta enggak jawab-jawab. 1 minggu kasih waktu. Kalau kamu enggak ambil anak anjing ini, aku jual sama orang lain. Ya sudah, nanti aku ya mikir dulu. Kelamaan mikir, kata temannya. Temannya pulang ngomong sama maminya. 5 juta, 2 juta kali 5. Wow, 10 juta tuh. Mam, aku mau jual sama temanku. Maminya tanya, jual sama siapa? Dia sebut nama anak saya. Maminya, hah? Kan papinya pendeta. Kasih semuanya. Mami malu masa dijual sama pendeta tuh. Ya ampun sayang. Malu mami. Kan kita kenal. Oh mami. Udah telepon. Telepon anak saya. Halo. Mau anjing 5 gak? Mau kasih semua deh. Minta berapa tadi? Dapat? Tuhan kalau ngasih gak pernah pas. Ada pengembalian. Saya pusing luar biasa. Papi kapan diambil? Kandang belum ada. Papi kapan diambil? Belum divaksin. Itu makanan belum ada. Saya alasan tiap hari. Aduh saya stres banget. Tuhan sayang ya sayang. Tapi jangan begini Tuhan. Ini rumah mau gimana? Punya anjing 5. Mereknya bagus semua. Rasnya bagus. Saya nyisirin anjing. Modern lain telepon. Shalom Pak Runa, shalom. Bisa khotbah Pak? Kagak ngurus anjing nih loh. Belum diambil sampai sekarang. Saya udah cerita ini dari 3 kebaktian. Saya kasih tahu cerita endingnya. Saya tanya sama Tuhan bagaimana cara membatalkan. Tuhan bilang, anakmu sudah minta. Aduh Tuhan, saya bilang belum siap. Tiba-tiba saya mendengar, ini bulan Februari, bulan iman. Bulan buah ting. Sayang sini. Ada apa? Opa Niko cerita soal menabur. Mau dapat yang bagus, yang besar? Oke. Itu anjing kecil 5 itu tabur. Oh gitu. Siap? Tabur aja. Nanti gimana? Nanti Tuhan ingat. Tabur. Yang kecil tabur, dapat yang gede. Ya? Iya papi, tabur aja. Bisa nangkap ya Bapak Ibu? Takut sama krisis? Krisis adalah pemurnian. Yang tahu tuh uang Anda bersih gak bersih cuma Tuhan. Anda pasti bilang bersih, saya pasti bilang bersih, semuanya halal. Yang tahu cuma Tuhan, izinkan Tuhan membersihkan pada saat krisis. Kesempatan kita. Kedua, balancing. Ketiga, berharap sama Tuhan. Hari-hari ini berharap sama Tuhan. Teman saya mendoakan orang. Kalau ada orang kena kanker stadium 4, sembuh, yang dipuji Tuhan, dokter, rumah sakit, suster sama satpamnya. Ya toh? Yang dapat kemuliaan bagi-bagi 5. Seorang rekan saya mendoakan. Ada orang patah tulang diganti sama logam, ada sekrupnya, bukan serup biasa, serup khusus. Didoakan, logamnya berubah jadi tulang kalsium. Itu nggak masuk nalar logika. Kalau sudah seperti itu saya mau tanya, yang dipuji cuma Tuhan doang tuh. Dokter gak kebagian, suster kagak, rumah sakit kagak, satpam kagak. Yang seperti itu loh, yang Tuhan sedang mau buat hari-hari ini buat kita. Baca Yohanes 16 ayat 24 sebagai yang terakhir, pemusik boleh bantu saya. Yohanes 16 ayat 24. 23, 24. 23 dulu.
Dan pada hari itu kamu tidak akan menyanyikan apa-apa kepadaku, aku berkata kepadamu, sama-sama. Sesungguhnya segala sesuatu yang aku minta kepada Bapa akan diberikannya kepadaku dalam nama Tuhan. 24. Sampai sekarang Tuhan bilang apa? Kamu belum minta sesuatu pun atas namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuh. Kita nggak minta loh, kita nggak berdoa, kita nggak berpikir loh. Tuhan yang bicara sama Pak Niko akan ada pelipat gandaan. Kalau Tuhan sudah ngomong, berarti yang mau kasih siapa? Tuhan. Buka hati saja. Jangan khawatir tahun ini. Dunia rusuh bangsa-bangsa melawan diurapinya. Tapi orang yang percaya sama Tuhan akan dipelihara. Supaya nyata beda orang yang menyembah Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Itulah artinya engkau dan saya jadi tanda ajaib bagi banyak orang. Kita bangkit berdiri. Mari buka tangan kita. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunya. Dengan iman proklamasikan ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunya. Hosana, bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Mari umat Tuhan sendiri katakan, jemaat Tuhan katakan Hosana. Mari jemaat Tuhan katakan Hosana. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana baginya. Mari buka tangan kita. Tuhan Yesus, setiap perjanjianmu dengan bangsa pilihan terjadi akan berdampak pada muka bumi. Firman-Mu membuktikan sekali lagi sebagai kitab yang menulis soal perjanjian Tuhan dan hukum-hukumnya. Kami tahu semua yang terjadi itu bukan yang buruk. Karena rancangan Tuhan, rancangan masa depan dan bukan kecelakaan. Orang dunia melihat sebagai sebuah musibah, kehancuran, ketakutan. Tapi kami melihat dengan kacamata Tuhan. Krisis adalah masa pembersihan supaya kami layak berdiri di hadapan anak domba. Krisis adalah sebuah kesempatan untuk membuat sebuah penyeimbangan sehingga Tuhan boleh memberkati seluruh umatnya. Yang ketiga kami tahu, ini sarana kami berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Memberkati berlimpah-limpah umat-Mu, tidak ada yang kekurangan dari umat-Mu. Semua dicukupkan bahkan berlimpah. Karena janji-Mu sendiri dalam kehidupan kami. Mintalah supaya penuh sukacita kami. Memberkati berlimpah-limpah umat-Mu. Dalam setiap keuangan Kau membersihkan. Supaya hati kami murni di depan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga. Semua Tuhan berkati dengan keharmonisan. Terus dengan penyediaan. Ada makanan, minuman di rumah tangga kami, ada pendidikan bagi anak kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih memberkati setiap yang berusaha, yang bekerja. Takut akan Tuhan, dengan kekudusan Tuhan boleh ada. Berikan pengertian hikmat yang khusus. Sehingga kami boleh tampil sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bicara lebih banyak lagi bersama kami. Karena kami tahu ini tahun di mana Tuhan melepaskan kami dari semua tekanan. Membebaskan, enjoy, berikan sejahtera, istirahat, sebuah perhentian. Untuk boleh melihat perbuatan tangan Tuhan. Sambil berjaga-jaga menantikan Engkau datang segera. Terima kasih Tuhan Yesus. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya.